pemirsa Suyanto.id di mana Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sukses, bahagia, dan sejahtera. Nah, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini sengaja kita buat untuk menyediakan konten alternatif dari konten yang mengutamakan pornografi dan pola hidup mewah yang tidak mendidik bagi para generasi muda dan juga siswa maupun mahasiswa kita. Nah, kali ini saya secara spesifik akan menemui kawan-kawan PPG Prajabatan. Halo kawan-kawan PPG Prajabatan. Sudah lama kita nggak ketemu di sini. Dan kalau saja video ini bisa sampai ke gadget Anda, bisa sampai ke laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan editor channel kita yang sangat kreatif. Beliau adalah guru inovatif nasional yang saat ini berada di SMA Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Mas Heri Teguh Yono. Dan tentu saja klik subscribe bila kalian merasa bahwa channel ini ada manfaatnya buat saudara, dan juga share agar memiliki kemanfaatan yang lebih baik. Nah, saudara, saya baru saja melihat komen banyak sekali sebetulnya, tapi saya belum sempat menjawab. Tapi yang akan saya jawab adalah komen yang merupakan hal yang sekiranya memiliki harapan yang luar biasa. Yang pertama adalah komen, dia bilang, Prof, apakah nggak mungkin PPG Prajabatan gelombang 1-2 itu kebijakannya disamakan dengan yang ketiga. Yang ketiga di mana? Ini yang ketiga itu sudah dikatakan dalam seminar yang diselenggarakan di DPP-IK Universitas Negeri Yogyakarta, yang gelombang 3 ini skenario-nya begitu mendaftar maka akan diperlakukan sebagai guru, sebagai calon guru, didaftar sebagai ASN, sehingga dia dalam pendidikan itu sudah berstatus ASN. Dan ini mirip yang ada di Singapura seperti itu. Ketika ada pelatihan selama 2 tahun, itu statusnya adalah ASN. Nah, bagaimana dengan kita, Prof, katanya? Kan gelombang 3 begitulah skenario-nya. Apakah ini merupakan bukan hal yang diskriminatif? Nah, pertanyaan ini saya kira yang harus saya berterus terang. Tidak bisa saya memberi pengharapan surga kepada saudara-saudara peserta PPG Prajabatan. Tentu saja untuk membuat skenario itu harus menyiapkan banyak hal. Dan sekarang ini Direktorat Jenderal GTK, terutama Direktorat PPG, sedang melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pemangku kebijakan terkait, yaitu dengan Menpan, RB, dan itu tentu perlu waktu. Dan oleh karena itu saya mau ketemu dengan direktur, masih dijanjikan habis hari raya nanti, karena sedang intensif untuk menggodok kebijakan itu. Nah, kalau kebijakan yang sudah berlalu kan tentu sulit saya kira, kalau tidak mengatakan tidak bisa. Karena sudah berlalu dan itu tidak disediakan skenario-nya, tentu saja tidak bisa gelombang 1 dan 2 lalu langsung dijadikan ASN. Tapi bukan berarti tidak mungkin tidak menjadi ASN. ASN tetap saja terbuka, tapi tidak melalui skenario sekali rekrut langsung ASN, sebagaimana yang akan terjadi di gelombang 3 nanti. Nah, oleh karena itu, saudara harus berpikir positif, jangan sampai saudara terjebak pada pikiran-pikiran yang membebani diri sendiri, misal menyesal terlalu dalam, kemudian merasa dianaktirikan, tidak baik. Jadi tetap saja optimis, karena skenario ASN tetap ada. Kalau misalkan saja gelombang 3 itu skenario-nya adalah dengan langsung ASN, itu berarti itu tesnya saya kira juga tidak segampang dengan
gelombang 1 dan 2 karena sekaligus juga tes ASN. Itu hanya tempatnya saja dipindah, yang satu di depan, yang satu kalian gelombang 1 2 ada di belakang setelah terjadi sertifikasi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan oleh karena itu saya tidak pesimis bahwa saudara-saudara yang gelombang 1 2 itu bisa menghadapi masalah itu ketika harus tes ASN. Karena saudara sudah melewati tes. Jadi tanamkan self-concept, self-confidence, percaya diri. Jadi percaya diri, kemudian saya bisa. Itulah prinsip growth mindset. Jadi tidak bisa. Ya, kemudian tantangan itu adalah harus dipecahkan. Tantangan itu harus diberi penjelasan dan dipecahkan dengan effort, dengan upaya yang sangat memadai. Nah, di samping itu saya juga mendapat pertanyaan, Prof, apa mungkin ini baru saja pertanyaan ini justru diberikan pada video yang berbicara dengan pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh Mas Heri Teguh Wiono, editor channel kita, guru SMP Negeri 2 Ngawi. Ini adalah guru berprestasi nasional dalam bidang desain pembelajaran. Nah, saudara, pertanyaannya, Prof, apa mungkin kita melamar menjadi guru di IKN? Wah, ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi yang bertanya ini. Ini menunjukkan bahwa di dalam benaknya itu ada alternatif-alternatif, ada yang namanya contingency plan. Sehingga seperti teknologi pesawat itu penuh contingency plan. Pesawat itu sampai 3 double-nya teknologinya. Kalau enggak bisa jalan ini, kemudian skenario A, skenario B sampai skenario C. Sehingga saudara tahu bahwa di pesawat itu kecelakaannya jauh lebih kecil dibandingkan kendaraan-kendaraan yang berjalan di darat. Nah, saudara, kalau saudara mempunyai pikiran seperti itu, saya sangat mengapresiasi. Saudara memiliki optimisme yang luar biasa terhadap fenomena yang sebagian besar atau bukan sebagian besar mungkin yang bertanya di channel ini sangat menyesal, sangat merasa tidak beruntung dari skenario PPK Prajabatan gelombang 1 dan 2 akibat adanya tidak otomatis menjadi ASN, akibat penempatan yang tidak berdekatan dengan domisili dan harus kos dan sebagainya. Nah, yang bertanya ke ASN ini, ya tentu saja jawabnya ini adalah pakai logika kebijakan. Sekalian itu dididik adalah untuk menutup guru-guru yang pensiun kekurangan guru. Sepanjang di IKN itu kekurangan guru tentu bisa. Dan saya yakin bahwa lowongan di situ akan ada karena di IKN itu akan dibentuk kota baru, ibu kota baru. Tentu sekolah-sekolah akan dibuka. Pegawai-pegawai dari Jakarta akan diboyong ke sana sehingga mereka dengan keluarganya juga butuh sekolah. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau memiliki cita-cita itu, why not? That's fine, that's okay. Itu bisa dilaksanakan, bikin lamaran. Siapa tahu saudara yang bertanya ini adalah merupakan pionir untuk IKN dan itu akan diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan yang sedang menangani IKN itu. Begitulah kira-kira. Tapi yang saya hargai Anda memiliki optimisme yang luar biasa. Tidak berkutat pada masalah-masalah yang dipersoalkan di saat ini mengenai penempatan saudara, pengangkatan ASN saudara. Nah, begitu ya, saudara-saudara, saya kira apa yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudara. Mudah-mudahan ini tidak menambah ruwet pikiran Anda dan tetaplah optimis. Karena kalau kita optimis, itu hormon kita yang disebut dengan hormon endorfin itu bisa muncul. Sehingga hormon endorfin itu yang membuat kita bahagia. Seperti orang yang mencari kebahagiaan yang jalannya salah memakai morfin. Tapi kalau endorfin itu adalah morfin yang dibuat oleh tubuh kita sendiri akibat dari kita memiliki pandangan-pandangan optimisme, kebahagiaan, kemudian menjadi bahagia, membuat diri bahagia, itu akan jauh lebih menguntungkan nasib kita
daripada kita mengeluh dan keluhan-keluhan itu menjadi beban kalian semua. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Saya doakan saudara selalu sehat walafiat dan sukses selalu. Sampai ketemu.